Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nggih, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi PAI di SMP dengan materi kami pendalaman materi Quran Hadis di SMP. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Terwahid dari kelas PAIA dengan NIM 2011900002. Ya, terima kasih. Mungkin di sini kami akan memberikan sedikit pengertian saja, dan untuk materi yang telah kami berikan seperti slide dan di dalamnya ada surat-surat, nanti mohon dibaca sendiri. Jadi kami di sini hanya memberikan materi berupa pengertian-pengertian saja. Terima kasih. Lanjut, mungkin langsung ke PPT-nya. Di sini pertama saya akan membahas mengenai pengertian qalqalah. Qalqalah menurut bahasa ialah qalqalah yang berarti pantulan atau getaran suara. Dan menurut istilah, qalqalah adalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari bagian makhrajnya karena huruf tersebut berharokat fathah, kasroh, dan domah yang dibaca sukun karena berhenti. Huruf qalqalah ada 5, yaitu huruf ba, huruf zim, huruf dal, huruf to, dan huruf qaf. Dia lanjut slide berikutnya, yaitu macam-macam qalqalah. Qalqalah di sini dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro atau kecil dan qalqalah kubro. Baik, untuk pengertian qalqalah sugro adalah qalqalah yang berada pada pertengahan kata, ayat, atau kalimat yang berharokat sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu berat ataupun ketat. Yang kedua yaitu qalqalah kubro atau besar. Qalqalah ini dibaca sukun karena berada di akhir ayat, akhir kata, atau akhir kalimat, baik karena memang berharokat sukun ataupun berharokat fathah, domah, maupun kasroh. Jadi tetap dibaca waqaf. Jadi qalqalah kubro itu di akhir ayat dan qalqalah sugro itu di pertengahan kata, ayat, ataupun kalimat, seperti itu. Baik, lanjut slide berikutnya. Di sini mungkin di slide teman-teman nanti bisa baca yang mengandung bacaan qalqalah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Nah, untuk Al-Maidah ayat 90-nya teman-teman bisa baca sendiri ya. Bisa baca sendiri. Dan di sini saya akan menyebutkan qalqalah yang berada pada ayat tersebut. Dalam ayat tersebut, pertama, pada kalimat rijsun, sebab ada salah satu huruf qalqalah yaitu jim bertanda sukun yang berada di tengah kata yang disebut dengan qalqalah sugro ataupun qalqalah kecil. Dan selanjutnya yaitu fajtani buhu, sebab ada salah satu huruf qalqalah yaitu jim lagi yang berada di tengah kata dan bertanda sukun. Baik, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini mungkin dari surat Al-Maidah ayat 90 hanya terdapat 2 qalqalah saja. Dan untuk bacaan surat Al-Maidah ayat 91 di PPT nanti, di PowerPoint nanti bisa dilihat bahwa di sana tidak ditemukan qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Baik, karena tidak ada bacaan qalqalah, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebentar. Oke. Selanjutnya yaitu pada surat Al-Maidah ayat 32.
Ya di sini terdapat beberapa qalqalah. Yang pertama yaitu ajli. Nah, di sini sebab ada salah satu huruf qalqalah yaitu jim bertanda sukun yang berada di tengah ayat, yang berarti itu adalah qalqalah sugro. Dan selanjutnya yaitu kata bena. Nah, di sini ada salah satu huruf yaitu huruf ba yang bertanda sukun dan berada di tengah ayat, yang berarti kalian sudah mengetahui kalau itu qalqalah sugro. Nah, selanjutnya yaitu pada kalimat wala qad. Nah, di sini diletakkan ada huruf dal. Nah, di sini bertanda sukun, tetapi letaknya juga di tengah kalimat dari surat Al-Maidah ayat 32. Jadi ini hurufnya sukun tapi di tengah kalimat. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin untuk materi pengertian qalqalah mungkin cukup sekian. Dan untuk PowerPoint slide antar slide dengan slide lainnya kalian pelajari sendiri. Karena jika ingin saya sampaikan di sini nanti videonya durasinya panjang. Oke, terima kasih. Mungkin dilanjutkan rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anus Mulyadin dari kelas PYA dengan NIM 2011-919. Dalam materi ini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu membaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39-42 dan surat Al-Imran ayat 159. Di dalam Al-Quran tersebut terdapat bacaan tafhim dan tarqiq. Adapun pengertian tafhim berarti menebalkan, sedangkan tarqiq adalah menipiskan. Pada tafhim dan tarqiq terdapat dua huruf yaitu lam dan ra. Lafaz jalalah atau lafzul jalalah adalah lafaz Allah. Al-jalalah bermakna keagungan atau kebesaran. Lafaz jalalah itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Cara membacanya ada dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Dalam lafaz jalalah dibaca tafhim ketika pertama huruf lam tetap dibaca tafhim jika berada pada lafaz jalalah, yaitu lam yang terdapat pada lafaz Allah dengan syarat lam tersebut didahului tanda baca fathah dan dhammah. Yang selanjutnya adalah ra yang wajib dibaca tafhim apabila ra bertanda baca fathah, ra bertanda baca dhammah, ra bertanda sukun sedangkan huruf di belakangnya berubah huruf yang di fathah, ra bertanda sukun sedangkan huruf di belakangnya berubah huruf yang di dhammah, ra yang bertanda sukun sedangkan huruf di belakangnya berubah huruf yang di kasroh, namun kasrohnya ini bukan asli namun yang baru datang. Yang selanjutnya adalah ra yang bertanda baca sukun sedangkan huruf yang di belakangnya berubah huruf berharokat kasroh asli, dan sesudah ra bertemu huruf isti'la. Yang 7 yaitu kha, sha, ba, ghain, ta, qa, dha. Yang selanjutnya adalah huruf lam yang dibaca tarqiq. Huruf lam yang dibaca tarqiq yang pertama adalah huruf lam. Jika huruf lam berada dalam lafaz jalalah yang didahului huruf yang bertanda baca kasroh. Yang selanjutnya adalah huruf ra yang dibaca tarqiq. Huruf ra bertanda baca kasroh. Yang selanjutnya adalah huruf ra bertanda baca hidup yang jatuh setelah ya mati atau huruf lain. Yang selanjutnya adalah huruf ra mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh asli sedangkan sesudah ra berubah huruf isti'la. Dalam bacaan Quran surat Az-Zumar terdapat bacaan hukum tafhim yang diantaranya adalah lafaz asfaru terdapat bacaan ra tafhim karena ra berharokat fathah. Yang selanjutnya adalah meurahmati terdapat hukum bacaan ra tafhim karena ra berharokat fathah. Yang selanjutnya adalah yaghfiru
yang terdapat hukum bacaan ro tafkhim karena ro berharokat dhammah. Yang selanjutnya adalah ghafuru. Terdapat hukum bacaan ro tafkhim karena ro berharokat dhammah. Yang selanjutnya adalah ar-rahim. Terdapat hukum bacaan ro tafkhim karena ro berharokat fathah. Yang selanjutnya adalah dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 terdapat bacaan tarkik yang jatuh pada lafadz wastaghfiru karena berharokat sukun, sebelumnya huruf berharokat kasroh. Yang selanjutnya adalah wasawirhum. Terdapat hukum bacaan ro tafkhim karena ro berharokat sukun, sebelumnya huruf berharokat kasroh. Yang selanjutnya adalah al-amri karena ro berharokat kasroh. Sedangkan isi kandungan Quran Az-Zumar ayat 53, Allah melarang putus asa. Betapa banyaknya dosa, seorang tak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ayat ini menyerukan kepada harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah. Dan ampunan Allah itu sangat luas. Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya mau bertobat kepada Allah, dan hadisnya sudah ada di situ. Yang selanjutnya adalah isi kandungan Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, yaitu melalui ayat ini Allah berjanji akan memberi jawaban tepat kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap perjuangan atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat sebab Allah semata, dan ikhtiar sekuat tenaga dengan niat yang benar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan hidup akan gampang dicapai. Dan hadisnya sudah tertera di bawahnya. Silakan dibaca sendiri. Dan selanjutnya adalah isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika tidak, maka mitra musyawarah akan pergi menghindar, memberikan maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan kedendaman. Yang selanjutnya adalah memohon ampun Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa yaitu menahan, sedangkan menurut istilah yaitu memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai bacaan Al-Quran. Pembagian wakaf. Pembagian wakaf ada 4. Yang pertama, wakaf al-ikhtibari, yaitu berhenti pada suatu kalimat untuk menjelaskan kalimat yang terpotong dan kalimat yang tersambung, atau untuk menguji murid bagaimana mewakafkannya sewaktu-waktu butuh berhenti mendadak di mana saja. Yang kedua, wakaf al-intishari, yaitu berhenti atau menunggu pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang tengah dibaca. Yang ketiga yaitu wakaf al-ittirari, yaitu berhenti karena terpaksa seperti akan kehabisan napas, batuk, lupa atau tidak mampu meneruskan dan lain-lain. Yang keempat, wakaf al-ikhtiyari, yaitu berhenti dengan memang disengaja, tidak ada sebab-sebab seperti ketiga wakaf yang telah saya jelaskan di depan tadi. Jadi wakaf al-ikhtiyari ini memang dipilih dengan sengaja oleh qari untuk menghentikan bacaan Al-Qur'annya pada suatu lafadz, bukan karena suatu sebab, akan tetapi atas kemauannya sendiri. Oke, mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Ada salah-salah kata, ada belibet-belibetnya bicara, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Ada kurang-kurangnya mohon maaf, ada lebih-lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.